Tanjung Karang mempunyai uskup yang baru, namanya adalah Monsinyur Vincentius Setiawan Triyatmojo. Kebetulan beliau itu adalah kakak dari Romo Marcel, dan uskup baru itu sekarang ada di sini di sebelah saya. Kita bersyukur karena harapannya bulan Mei beliau akan ditahbiskan sebagai uskup di Tanjung Karang, supaya Anda pernah mendengar suaranya dan juga mendapatkan berkatnya. Sepatah dua buah kata kita harapkan dari beliau. Silahkan. Baik, terima kasih. Salam kenal, selamat pagi. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara, dan Romo Marcel anak paling buncit, anak bungsu. Jadi cukup jauh. Dia adalah sisa-sisa dari kekuatan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas doa-doanya. Karena Tanjung Karang berbatasan langsung dengan Keuskupan Bogor di Merak, ya. Nanti kami akan membagi 2 laut atau selat Sumatera dan Jawa itu, selat Sunda, ya. Separuh untuk Bogor, separuh untuk Tanjung Karang. Tapi ikan-ikannya biasanya lebih suka ke Lampung. Saya kira itu perkenal saya biasa dipanggil Romo Afin. Mungkin nanti juga Monsinyur Afin kalau mau. Kalau main ke Tanjung Karang silakan, karena banyak tempat rekreasi di sana. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Uskup, jadi Monsinyur Vin. Jadi panggilannya seperti itu, Vincentius sebenarnya. Kita turut berdoa semoga nanti tahbisannya berjalan lancar dan akhirnya beliau dapat memimpin Keuskupan Tanjung Karang dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih, umumnya setiap orang mencari kebahagiaan. Kita termasuk di dalamnya. Hal ini tidak salah. Hal ini baik-baik saja. Hanya saja kita akan menjadi keliru apabila kita meyakini bahwa yang berbahagia itu hanyalah kalau kaya, kalau tenar, kalau berjabatan atau berkuasa, atau juga kalau cantik, kalau ganteng, kalau sehat. Karena kebahagiaan itu lebih merupakan rahmat, pemberian dari Tuhan, sehingga bisa diberikan kepada siapapun dalam keadaan apapun juga. Saudara dan saudara kasih, kita sadari kekurangan kita sadari kelemahan dan juga kita akui dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan sehingga kita layak bersatu hati dalam perayaan syukur ini, dalam perayaan penyelamatan ini. Saudara dan saudari terkasih, dalam minggu ini permenungan saya berkenaan dengan sesuatu yang saya dapatkan dari media massa. Bunyinya kira-kira demikian: kalau seandainya bahagia itu sama dengan kaya, maka Adolf Merkel, orang kaya terkaya di Jerman itu, yang punya segalanya itu, yang hartanya luar biasa itu, pasti tidak menabrakkan badannya pada kereta hingga meninggal.
Kalau seandainya bahagia itu sama dengan tenar, diakui, dipuji, diagung-agungkan, maka sudah pasti orang semacam Michael Jackson yang sangat terkenal itu, penyanyi yang dikagumi itu, tidak mungkin memakan obat tidur hingga overdosis dan meninggal juga. Kalau seandainya bahagia itu sama dengan orang yang berjabatan, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang berkuasa, maka pastilah G. Vargas, presiden Brasil itu, yang sudah mencapai puncak kedudukan itu, tidak akan menembak jantungnya sendiri hingga tewas. Seandainya, saudara dan saudara kasih, bahagia itu sama dengan kecantikan, pastilah Marilyn Monroe itu, seorang yang sangat cantik, artis terkenal itu, tidak akan mengkonsumsi obat-obat yang melawan depresi hingga overdosis. Seandainya bahagia itu sama dengan kesehatan, maka Thierry Costa, seorang dokter Perancis itu, tidak akan kemudian menghabisi hidupnya sendiri hanya karena ada acara televisi yang tanda petik menghinanya. Saudara dan terkasih, nyatanya kekayaan itu sebesar apapun, ketenaran itu sehebat apapun, dan juga kekuasaan atau kedudukan setinggi apapun, kecantikan, kalau untuk yang laki-laki barangkali kegantengan, kalaupun menarik dan mempesona siapapun, dan juga bahkan kesehatan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh itu, nyatanya tidak pasti memberikan kebahagiaan itu. Bahkan bisa sangat mungkin, dan itu nyata terjadi pada tokoh-tokoh yang baru saja saya sebut, justru semuanya itu terasa tidak memberikan apa yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Ternyata semuanya itu tidak menyelesaikan permasalahan hidup yang mereka punyai, sehingga semuanya justru membuat mereka rela untuk melakukan bunuh diri. Saudara dan terkasih, Yesus tahu, Yesus paham, memang seperti itulah khususnya pencarian yang dilakukan setiap orang umumnya adalah bahagia. Yesus paham, Yesus mengerti, dan kita juga menyadari sungguh-sungguh bahwa sebenarnya kita, setiap orang mencari kebahagiaan itu, mencari kegembiraan itu. Dan tentu saja itu tidak salah, itu baik-baik saja, itu manusiawi, itu normal. Tetapi rupanya Yesus mengerti dan juga paham juga bahwa dalam diri kebanyakan orang telah tertanam, bahasa kerennya, orang-orang telah mempunyai mindset, telah mempunyai semacam paradigma, semacam kebenaran yang mereka terima begitu saja, bahwa yang bahagia itu hanyalah kalau orang itu punya, hanyalah kalau orang itu diakui, dipuji, hanyalah orang yang kalau punya jabatan dan kedudukan, hanyalah orang yang ganteng, yang cantik, yang kemanapun mempesona orang, atau juga orang yang sehat, hanya mereka lah yang bahagia. Pemikiran macam inilah yang sebenarnya ingin dibongkar oleh Yesus, bahwa mindset itu tidak benar. Maka dalam tampilannya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar,
pertama-tama yang ia lakukan adalah membongkar paradigma atau pemikiran seperti itu. Dengan bahasanya yang sangat lantang, seolah ia ingin berkata, siapa bilang yang bahagia itu hanya ketika mereka punya dan semua kebutuhannya bisa terpenuhi? Siapa bilang bahwa orang yang bahagia itu hanya ketika mereka itu diterima, bahkan dipuji oleh yang lainnya? Siapa bilang bahwa yang bahagia itu hanya ketika punya kedudukan, punya jabatan, sehingga dihormati? Siapa bilang yang bisa bahagia itu hanya ketika sehat walafiat itu? Yesus membongkar itu semua. Dia juga ingin berkata, yang miskin pun bisa berbahagia. Karena dalam kemiskinannya, ketika ia justru tidak sibuk dengan pencarian yang betul-betul, yang kemudian menguras tenaga, ia tahu beristirahat, ia tahu mengendalikan diri, dia bisa berkata cukup, kalaupun tidak kaya, dia bisa berbahagia. Bahkan lebih jauh daripada itu, ketika setiap orang menghinanya pun, melakukan fitnah terhadapnya pun, tidak berarti bahwa dia pasti menderita. Ada yang dihina, ada yang dinista, justru dia merasa bahagia karena berani berkata, memang siapakah aku ini? Tuhan saja dihina, apalagi saya. Bagaimana mungkin bisa menyenangkan hati setiap orang? Yesus yang hebat itu pun tidak bisa menggembirakan dan bisa diterima oleh siapapun. Siapa saya? Dia masuk ke dalam kerendahan hati yang luar biasa, maka ia dapat berbahagia. Saudara dan terkasih, bahagia lebih merupakan anugerah Tuhan. Karena itu, bahagia itu bisa diberikan kepada siapapun, termasuk orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak berkedudukan apa-apa, dan juga dalam keadaan apapun. Bacaan pertama menyatakan dengan sangat jelas bahwa kemungkinan untuk berbahagia bisa terjadi pada siapapun, dan dalam bacaan itu dikatakan terutama mereka yang mencari keadilan, yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari keadilan, orang yang rendah hati, terbuka akan dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu dalam keadaannya. Bahkan juga menjadi bahagia tidak harus menjadi mayoritas. Itu kata Nabi Sefanya. Kalaupun engkau itu adalah sisa-sisa, walaupun engkau itu berjumlah sedikit, walaupun engkau ibarat domba yang jelas ada dalam bahaya, tetapi engkau bisa berbahagia. Saudara dan terkasih, kemudian ditandaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, dia berkata, tidak usahlah sibuk berkaitan dengan bahagia atau tidak bahagia, karena memang bahagia tidak bisa dicari begitu saja. Tetapi Santo Paulus justru menegaskan, hiduplah sesuai dengan panggilanmu, jalani saja sebaik-baiknya panggilanmu itu. Ingatlah bahkan ketika engkau dipanggil, apa kelebihanmu itu, apa kehebatanmu itu, tapi engkau dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Paulus dengan jelas ingin berkata, tidak usah sibuk soal bahagia atau tidak bahagia, tetapi lakukan saja apa yang dikehendaki Allah bagimu. Saudara dan terkasih, tidak salah, tidak keliru kalau kita menghendaki, kalau kita menginginkan kebahagiaan itu. Tetapi menjadi keliru ketika kita meyakini hanya orang yang punya, hanya orang yang berkedudukan, hanya orang yang dipuji, hanya orang yang sehat, hanya orang yang hebat yang bisa bahagia. Tetapi Yesus menandaskan lewat sabdanya hari ini, Anda, siapapun Anda, bahkan kalaupun punya banyak kelemahan dan kekurangan, kalaupun tidak mempunyai apa-apa, Anda bisa berbahagia, apalagi kalau kita berusaha sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah menyatakan misteri iman kita.
Saudara dan saudara terkasih, sebagai bagian dari gereja universal, gereja dimanapun, dan terutama gereja Indonesia, maka kita turut bergembira, kita turut bersyukur kepada Tuhan karena Tanjung Karang mempunyai uskup yang baru, dan namanya adalah Monsinyur Vincentius Setiawan Triyatmojo. Kebetulan beliau itu adalah kakak dari Romo Marcel, dan uskup baru itu sekarang ada di sini di sebelah saya. Kita bersyukur karena harapannya bulan Mei beliau akan ditahbiskan sebagai uskup di Tanjung Karang, supaya Anda pernah mendengar suaranya dan juga mendapatkan berkatnya. Sepatah dua buah kata kita harapkan dari beliau. Silahkan. Baik, terima kasih. Salam kenal, selamat pagi. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara, dan Romo Marcel anak paling buncit, anak bungsu. Jadi cukup jauh. Dia adalah sisa-sisa dari kekuatan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas doa-doanya. Karena Tanjung Karang berbatasan langsung dengan Keuskupan Bogor di Merak, ya. Nanti kami akan membagi 2 laut atau selat Sumatera dan Jawa itu, selat Sunda, ya. Separuh untuk Bogor, separuh untuk Tanjung Karang. Tapi ikan-ikannya biasanya lebih suka ke Lampung. Saya kira itu perkenalan saya biasa dipanggil Romo Afin. Mungkin nanti juga Monsinyur Afin kalau mau. Kalau main ke Tanjung Karang silakan, karena banyak tempat rekreasi di sana. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Uskup. Jadi Monsinyur Vin, jadi panggilannya seperti itu, Vincentius sebenarnya. Kita turut berdoa semoga nanti tahbisanya berjalan lancar dan akhirnya beliau dapat memimpin Keuskupan Tanjung Karang dengan sebaik-baiknya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.